Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sedikit materi tentang hipertiroid. Yang beranggotakan saya Diana Kusuma, Saya Tasya Karina. Saya Suci Nursana. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Apa sih itu sistem endokrin? Jadi sistem endokrin itu adalah jaringan kelenjar yang produksi dan melepaskan hormon. Hormon itu berfungsi untuk mengontrol fungsi tubuh. Jadi, gangguan dari fungsi kelenjar tiroid itu ada dua. Yang pertama hipertiroid dan hipotiroid. Jadi, sistem endokrin itu pusat di otak atau pusat hormon. Baik, kita akan masuk materi pertama, yaitu anatomi fisiologi tentang kelenjar tiroid. Baik, kelenjar tiroid itu merupakan kelenjar berwarna merah kecoklatan dan sangat vaskular. Letaknya tuh di antara kartilago tiroidea di bawah laring tinggi vertebra cervicalis 5 sampai vertebra thoracalis 1. Kelenjar ini terselubungi lapisan retakel dan fascia cervicalis dan terdiri atas dua lobus dextra dan sinistra yang dihubungkan oleh isthmus. Beratnya itu kira-kira 25 gram, tetapi bervariasi tiap individunya. Jadi kelenjar tiroid itu menghasilkan 3 sel. Yang pertama itu adalah sel folikel, sel koloid, dan sel calcitonin. Kemudian apa sih itu fungsi hormon tiroid? Jadi fungsi hormon tiroid sendiri itu yang pertama itu adalah meningkatkan laju metabolisme sel, kemudian meningkatkan detak jantung, kontraksi jantung, kemudian yang ketiga itu pematangan dan pertumbuhan tulang, kemudian yang keempat meningkatkan aliran darah, kulit, atau pertumbuhan rambut dan kulit dan kuku, kemudian mempengaruhi mood, meningkatkan pergerakan usus dan sekresi enzim saluran cerna, kemudian yang terakhir itu adalah fertilitas, ovulasi, menstruasi, dan juga libido. Jadi kelenjar tiroid itu tidak bisa bekerja sendiri, dia itu harus punya teman. Kemudian regulasi lewat sistem umpan balik itu antara kelenjar tiroid hipotalamus dan hipofisis anterior. Jadi yang pertama itu hipotalamus itu menghasilkan hormon TRH. Jadi TRH itu apa? TRH itu adalah tryptophan releasing hormone. Kemudian TRH itu tuh juga akan menstimulasi hipofisis anterior atau pituitary itu, kemudian dia itu membuat dan melepaskan TSH, thyroid stimulating hormone. Kemudian tuh yang pada TSH itu tuh dia menstimulasi kelenjar tiroid, kemudian membuat dan melepaskan hormon tiroid yaitu T3 dan T4. Kemudian T3 dan T4 yang bebas itu tuh memberikan umpan balik negatif terhadap sekresi TRH dan TSH. Jadi mekanisme umpan balik itu apa? Jadi mekanisme umpan balik itu adalah ketika kadar hormon tiroid dalam darah itu tinggi, dia tuh akan bilang ke hipotalamus, hipofisis anterior, suruh dihambat produksi TSH dan TRH-nya. Jadi produksi hormon tiroid di kelenjar tiroid juga akan dihambat. Kemudian sebaliknya, bila kadar hormon tiroid itu dalam darah itu sedikit, maka dia itu akan menginstruksikan supaya memperbanyak produksi TRH dan TSH. Dan hormon tiroidnya itu juga otomatis makin banyak. Kemudian masuk ke materi pembentukan hormon tiroid. Pembentukan hormon tiroid itu membutuhkan yang pertama itu aksis hipotalamus, hipofisis anterior tiroid yang normal. Kemudian bahan baku yang tersedia itu ada iodium dan tiroglobin. Dan yang ketiga itu ada enzim tiroid peroxide atau TPO. Kemudian kita masuk di materi pembentukan hormon tiroid. Pembentukan hormon tiroid ini tuh berawal dari iodida. Iodida itu apa? Iodida itu adalah senyawa kimia, obat-obatan, dan suplemen makanan. Kemudian iodida itu di dalam darah masuk ke sel folikel. Di dalam sel folikel, iodida tadi diubah menjadi iodida aktif oleh tiropeksidase atau T3. Kemudian iodida aktif tadi itu disekresikan menuju tiroid. Kemudian di dalam tiroid oksida akan ditempelkan ke dalam asam amino tirosin dengan bantuan TPO atau tiropeptoksidase. Jika iodida hanya satu yang ditempelkan pada asam amino tirosin, akan dibantu MIT atau monotiroid tirosin. Kemudian
jika dua iodida yang tertempel akan membentuk DIT atau ditiroid tirosin. Kemudian di MIT dan DIT itu digabung dalam tiroid menjadi hormon T3 dan T4. Karena di dalam sel folikel ada organel lisosom. Lisosom ini akan memecahkan tiroglobin dan MIT, DIT dan berpasang sehingga karena di dalam sel folikel ada organel lisosom. Lisosom ini akan memecahkan tiroglobin dan MIT, DIT yang berpasang sehingga hanya tersisa T3 dan T4 dan kemudian dikeluarkan dalam darah. Kemudian perbedaan dari T3 dan T4. Jadi ternyata kelenjar tiroid itu tuh menghasilkan lebih banyak T4. Jadi 90 itu T4 dan 10 itu T3. Walaupun sedikit yang lebih aktif itu ternyata T3 3-4 kali dari T4. Kemudian kalau dari sumbernya dari T3 itu sumbernya tuh hanya 20% yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, sisanya itu 80%. Itu hasil dari perubahan T4 jadi T3. Sedangkan T3 itu dia tuh 100% produksi kelenjar tiroid. Apa sih yang dimaksud dengan hipertiroid atau hipertiroidisme adalah suatu keadaan atau gambaran klinis akibat produksi hormon tiroid yang berlebihan oleh kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Baik, selanjutnya ada etiologi. Yang pertama adalah penyakit Graves. Penyakit ini disebabkan oleh kelenjar tiroid yang overaktif dan merupakan penyebab hipertiroid yang paling sering dijumpai. Diduga penyebab adalah penyakit autoimun. Yang selanjutnya adalah toxin nodular goiter, benjolan leher akibat pembesaran tiroid yang berbentuk biji padat, bisa satu atau banyak. Yang ketiga adalah produksi TSA yang abnormal, memproduksi TSA berlebihan sehingga merangsang tiroid mengeluarkan T3 dan T4 yang banyak. Selanjutnya adalah tiroiditis. Tiroiditis merupakan inflamasi kelenjar tiroid. Selanjutnya, konsumsi yodium berlebihan. Selanjutnya, minum obat hormon tiroid yang berlebihan. Klasifikasi dibedakan berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu ahipertiroid primer. Terjadinya hipertiroid karena berasal dari kelenjar tiroid itu sendiri. Contohnya, 1. Penyakit Graves, 2. Functioning adenoma, 3. Toxic multinodular goiter, 4. Tiroiditis. Kemudian B. Hipertiroid sekunder. Jika penyebab hipertiroid berasal dari luar kelenjar tiroid, contohnya 1. Tumor hipofisis, 2. Pemberian hormon tiroid dalam jumlah besar, 3. Pemasukan iodium berlebihan. Penyebab hipertiroidisme biasanya adalah penyakit Graves, goiter, toksika, dan tiroiditis. Pada kebanyakan penderita hipertiroidisme, kelenjar tiroid membesar 2-3 kali dari ukuran normalnya, disertai dengan banyak hiperplazia dan lipatan-lipatan sel-sel folikel ke dalam folikel, sehingga jumlah sel-sel ini lebih meningkat beberapa kali dibanding dengan pembesaran kelenjar. Kemudian kita masuk ke materi tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya itu yang pertama itu adalah peningkatan frekuensi denyut jantung, kemudian peningkatan tonus otot, tremor, iritabilitas, peningkatan kepekaan terhadap katekolamin, kemudian peningkatan laju metabolisme basal, peningkatan pembentukan panas, intoleran terhadap panas, keringat berlebihan, kemudian penurunan berat badan, tapi peningkatan rasa lapar, nafsu makan itu baik. Kemudian yang ada gondok, biasanya itu karena peningkatan ukuran kelenjar tiroid, kemudian tidak tahan panas, cepat lelah, pembesaran kelenjar tiroid, kemudian matanya melotot atau exophthalmos. Hal itu terjadi karena akibat penimbunan zat dalam orbit mata. Baik, selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama adalah penyakit jantung, yang kedua adalah kritis tiroid, yang ketiga adalah rapuhnya tulang, yang keempat gangguan pada mata, yang kelima adalah masalah pada sistem saraf, yang keenam adalah gangguan kehamilan. Kemudian bagaimana sih caranya pencegahan dari penyakit hipertiroid itu sendiri? Yang pertama yaitu berhenti merokok, kemudian berhenti mengonsumsi alkohol, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, dan cek kesehatan tiroid.
Kemudian adapun penata laksanaan dari hipertiroid sendiri, yaitu pertama obat tiroid yaitu PTU, tapazol, adrenergic blocker, radioterapi, dan bedah tiroid. Kemudian cara mengobati hipertiroid itu sendiri yaitu yang pertama obat tiroid, adapun obat PTU, tapazol, adrenergic blocker. Kemudian yang kedua radioterapi dan yang ketiga bedah tiroid.